Kitab Bilangan pasal 10. Trompet perak. Tuhan berfirman kepada Musa, "Buatlah 2 buah trompet dari perak yang ditempa. Pakailah itu untuk mengumpulkan umat dan untuk menyuruh mereka berangkat. Apabila kedua trompet itu ditiup, seluruh umat Israel harus berkumpul di depan pintu tenda pertemuan. Namun, jika 1 trompet saja yang ditiup, hanya para pemimpin suku yang berkumpul di hadapanmu. Ketika kamu meniup suatu tanda peringatan, berarti perkemahan yang ada di sebelah timur harus berangkat. Ketika kamu meniup tanda peringatan untuk kedua kalinya, berarti perkemahan yang ada di sebelah selatan harus berangkat. Tanda peringatan harus dibunyikan untuk menyuruh mereka berangkat. Namun, untuk mengumpulkan umat, kamu harus meniupnya tanpa tanda peringatan. Anak-anak Harunlah, yaitu para imam, yang harus meniup trompet. Ini akan menjadi ketetapan bagimu selamanya, dari generasi ke generasi. Jika kamu berperang di negerimu melawan musuh yang menindasmu, bunyikanlah tanda peringatan dengan trompet itu, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan dari musuh-musuhmu. Kamu juga harus meniupkan trompet pada hari sukacitamu, pada perayaan-perayaan yang sudah ditetapkan, dan pada pergantian bulan saat kamu mempersembahkan kurban bakaran dan kurban pendamaian. Itu akan menjadi pengingat akan kamu bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu." Bangsa Israel memindahkan tenda. Pada tanggal 20 bulan kedua, tahun kedua, awan yang melingkupi tenda kesaksian bergerak. Umat Israel pun memulai perjalanan mereka dari padang gurun Sinai dan berjalan sampai awan itu berhenti di padang gurun Paran. Itulah pertama kalinya umat Israel pindah atas perintah Tuhan melalui Musa. Bendera perkemahan Yehuda berangkat pertama kali menurut pasukan-pasukannya dengan dipimpin oleh Nahason, anak Aminadab. Netaneel, anak Zuar, memimpin suku Issakhar, dan Eliab anak Helon memimpin suku Zebulon. Kemudian tenda suci dibongkar. Orang-orang dari keluarga Gerson dan Merari yang mengangkut tenda suci itu pun berangkat. Bendera perkemahan Ruben yang berangkat berikutnya menurut pasukan-pasukannya dengan dipimpin oleh Elizur, anak Shedeur. Selumiel, anak Zurishadai, memimpin suku Simeon, dan Eliasaf, anak Rehuel, memimpin suku Gad. Kemudian orang-orang Kehat berangkat dengan mengangkut benda-benda kudus. Tenda suci sudah dipasang sebelum mereka tiba. Selanjutnya, panji perkemahan Efraim berangkat menurut pasukan-pasukannya dipimpin oleh Elisama, anak Amihud. Gamaliel, anak Pedazur, memimpin suku Manasye, dan Abidan, anak Gideoni, memimpin suku Benyamin. Kemudian panji suku Dan berangkat menurut pasukan-pasukannya dengan dipimpin oleh Ahiezer, anak Amishadai. Mereka membentuk pengawalan dari belakang bagi seluruh perkemahan. Pagiel, anak Ochran, memimpin suku Asher, dan Ahira, anak Enan, memimpin suku Naftali. Itulah urutan keberangkatan umat Israel menurut pasukan mereka ketika berangkat. Musa berkata kepada Hobab, anak Rehuel orang Midian, ayah mertua Musa, "Kami berangkat menuju tempat yang dikatakan Tuhan. Aku akan memberikannya kepadamu. Mari, ikutlah dengan kami, dan kami akan memperlakukanmu dengan baik. Sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik kepada Israel." Namun Hobab menjawab, "Tidak, aku tidak akan ikut. Aku akan kembali ke negeriku dan kepada keluargaku." Musa menjawab, "Tolong, jangan tinggalkan kami. Engkau yang tahu bagaimana berkemah di padang gurun, dan engkau dapat menjadi mata bagi kami. Jika kamu pergi bersama kami, semua kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada kami akan kami lakukan juga kepadamu." Jadi, mereka berangkat dari gunung Tuhan selama 3 hari perjalanan. Tabut perjanjian Tuhan berjalan di depan mereka selama 3 hari untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Awan Tuhan berada di atas mereka selama
siang hari saat mereka berangkat dari perkemahan. Ketika mereka mengangkat tabut, Musa berkata, "Bangkitlah ya Tuhan, biarlah musuh-musuhmu berserak. Biarlah orang-orang yang membencimu melarikan diri dari hadapanmu." Apabila tabut berhenti, Musa berkata, "Kembalilah ya Tuhan kepada beribu laksa umat Israel."